Halo Otomania, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP, simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sirkuit rampung 98%, pembalap WSBK super sibuk. Seluruh pembalap WSBK beserta kru dari 12 tim yang akan balapan di sirkuit Mandalika telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada pagelaran WSBK Mandalika, keseruan tidak cuma terjadi dalam lintasan balap saja, namun juga pedok tim yang menjadi dapur bagi mereka untuk meracik motor andalannya agar mencapai hasil yang terbaik. Lantas seperti apa persiapan jelang free practice WSBK Mandalika? Ya, sejumlah kru berada di pedok. Porter kesibukan di sirkuit Pertamina Mandalika mulai padat dan seluruh kru penyelenggara serta tim melakukan persiapan untuk sesi latihan bebas hingga balapan. Persiapan sirkuit Mandalika saat ini sudah mencapai 98%. Para pembalap telah datang sejak 3 November hingga 9 November 2022. Mereka akan bersiap mengikuti seri ke-11 musim ini yang akan berlangsung 11 hingga 13 November mendatang. Rangkaian WSBK Mandalika akan dimulai pada Jumat besok yang diawali dengan FP1 WSSP 300 pada pukul 08.00 hingga 08.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan di FP1 WSBK pada 09.00 hingga 09.45 waktu Indonesia Barat. Lalu agenda hari pertama akan dilanjutkan FP2 WSSP pada pukul 11.00 hingga 11.45 WIB, lalu FP2 WSBK pada pukul 12.00 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat. Agenda hari pertama WSBK Mandalika tidak disiarkan secara langsung. Baru di hari kedua pada Sabtu 12 November, seluruh agenda WSBK Mandalika 2022 akan disiarkan langsung di Trans 7, yakni mulai pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Mengacu pada jadwal WSBK Mandalika hari kedua, agenda yang sudah disiarkan adalah menjelang kualifikasi WSBP pada pukul 0.55 WIB. Lalu dilanjutkan kualifikasi WSBK pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat. Race 1 WSPP dan Race 1 WSBK pada Sabtu 12 November juga akan disiarkan secara langsung mulai pukul 10.45 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari terakhir Minggu 13 November, siaran langsung akan dimulai pada pukul 08.30 WIB untuk menyiarkan Super Pole Race WSBK, Race 2 WSSP, dan Race 2 WSBK. Mengacu jadwal WSBK Mandalika, Super Pole Race WSBK akan dimulai 09.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Race 2 WSSP pukul 11.00 WIB, kemudian Race 2 WSBK dimulai pukul 12.30 WIB. Maka tidak heran jika MGPA terus lembur siang malam demi terselenggaranya WSBK 2022. Bahkan sebanyak 320 orang marshal dibutuhkan untuk pagelaran ini. Menariknya, sebanyak 270 orang marshal yang diturunkan berasal dari NTB dan ada 15 hingga 25 marshal cadangan yang sudah disiapkan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Hebatnya lagi, dari ratusan marshal asal NTB yang direkrut untuk WSBK Mandalika 2022. Ternyata ada yang sudah punya pengalaman ikut di event pada 2021 dan MotoGP Mandalika 2022 juga loh. Mereka yang sudah terbilang advance jelas tidak perlu mengikuti basic training lagi, sehingga akan diikutkan dalam program refreshing guna memantapkan ilmu yang sudah dipelajari. Sedangkan marshal yang masih baru diharuskan buat mengikuti program pelatihan dasar lebih dahulu. Nantinya dari sejumlah marshal yang sudah direkrut, ada sebanyak 100 orang yang diberi pelatihan lanjutan untuk jadi leader saat gelaran WSBK Mandalika 2022. Tentunya dengan pelatihan yang lebih advance, para marshal yang terpilih bisa ditempatkan di berbagai posisi seperti flag marshal, track marshal, dan posisi lainnya. Selain merekrut ratusan marshal, 4 clerk of the course atau COC marshal dari Malaysia akan didatangkan. Bahkan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sudah menyampaikan informasi itu dari jauh-jauh hari. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh instruktur Marshal Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Doni Maharyono. Saat ini 65% marshal dari NTB sudah pernah terlibat ajang balap internasional di Mandalika. Namun 35% lainnya adalah marshal baru yang direkrut MGPA untuk WSBK Mandalika 2022. Para marshal juga melakukan observasi mengelilingi sirkuit untuk mengetahui medan di lapangan.
Sementara itu, Direktur Utama FGPA Priyadi Satria mengatakan beberapa marshal FGPA harus memiliki lisensi dari FIM. Namun saat ini FGPA belum memiliki marshal yang telah mengikuti ujian dari FIM. Karena belum memiliki marshal berlisensi FIM, FGPA mendatangkan marshal dari Malaysia untuk WSBK Mandalika 2022. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Untuk yang baru menemukan channel ini, subscribe ya, dan tunggu info yang lebih menarik dari kami.